Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Mia dan Emir di Generus Chicken Farm ya. Jadi hari ini kita bakal melakukan pelatihan ternak ayam kampung dasar. Nah, udah banyak nih ya yang lumayan yang ikut. Nah, nanti kita saksikan ya gimana pelatihan ini berlangsung dan juga sekalian tour lagi ya sama kandang kita. Nah, yuk saksikan aja ya. Mengadakan pelatihan tentang beternak ayam kampung pelatihan dasar. Itu adalah tujuannya untuk bisa mengembangkan usaha kecil skala rumahan dalam beternak ayam kampung gitu. Kedua, lanjut mengapa sih kok memilih ayam kampung untuk bisa dijadikan usaha ini? Karena pertama ayam kampung itu kan saat ini pengusaha besar tuh tidak ada yang bisnis ayam kampung gitu ya. Biasanya ayam kampung itu relatif kepada rumahan gitu, atau ya skala kecil. Tidak ada yang skala besar kalau ayam kampung. Kalau broiler puluhan ribu, petelur puluhan ribu. Tapi kalau ayam kampung tidak gitu. Jadi ayam kampung ini tidak ada yang berskala besar. Kemudian pasarnya insya Allah seperti Pak Sudrajat bilang, Pak Sudrajat juga tidak pernah berhenti gitu. Ayamnya terus aja berputar. Kuat? Iya, jadi terus aja produk ayamnya itu. Walaupun memang kalau ayam tuh kalau menurut saya tidak seperti bebek. Kalau bebek tidak ada pilihan. Kalau ingin bebek ya bebek. Kalau ayam orang banyak pilihan, apakah saya mau beli joker, apakah saya mau beli ayam kampung, apakah saya ayam broiler, itu banyak pilihan kalau ayam. Kalau kita berbisnis bebek, tampaknya akan lebih keren, karena nggak ada pilihan, bebek kayak itu aja. Tapi kalau ayam, kita masih berpikir, pasar kita masih berebut, termasuk ayam kampung. Tetapi tentu saja ayam kampung ini punya pasar khusus gitu ya, punya pasar khusus, banyak orang yang senang sekarang gitu. Saya lihat kami juga belum punya toko, punya apa, tapi yang beli itu ada aja gitu kan, datang ke sini dengan kebutuhan mereka sendiri gitu. Terus harganya relatif stabil, tidak ada orang yang membeli ayam kampung itu risau gitu. Kalau ayam broiler masih risau, aduh ini kok harganya segini ya, naik atau turun gitu ya. Kalau ayam kampung itu nggak ditanya kecuali memang dia pengumpul. Kalau pengumpul biasanya harganya memang jatuh. Tapi kebetulan kalau Generus Chicken Farm itu tidak pengumpul. Kebanyakan yang datang tuh memang senang aja, memang mau datang dan dikirim gitu. Kelihatannya nggak ada nggak ada protes dengan harga yang kita lepas. Mungkin mereka di pasar lebih mahal daripada kalau dia datang sendiri sini, harganya lebih murah. Kemudian bisa dijadikan pilihannya banyak. Kalau ayam kampung kan bisa pedaging dan bisa petelurnya gitu. Kemudian bisa juga ininya kandangnya tidak terlalu rewel. Kalau ayam kampung bisa kandangnya lebih ringkes gitu ya, sederhana. Yang penting tidak kena angin, tidak kena hujan, dia bisa hidup gitu. Diumbar saja dia sebenarnya bisa hidup. Kemudian modal awal terjangkau. Kenapa sih modal awal terjangkau? Karena ayam kampung kan sifatnya jagoan ya. Jadi kita punya ada ayam hanya di pagar itu atau kandang sederhana, dia bisa hidup. Bahkan kalau mau diumbar pun dia hidup. Asal ada air, asal ya diumbar dengan makanan di halaman pun dia bisa hidup.
kita punya kandang yang hanya berbatas saja, diumbar gitu, tapi dibatasi sedikit, pakannya banyak dari rumah ya Pak. Setiap hari juga kan kita suka banyak produk dapur yang bisa dikeluarkan. Semua itu makanan ayam gitu. Tentu pertama kalau ingin beternak yang secara intensif itu satu, indukannya harus ayam kampung unggul. Gitu. Kenapa ayam kampung unggul? Karena ayam kampung unggul itu kan punya beberapa kelebihan. Ya, beberapa kelebihannya satu, dia lebih tahan terhadap penyakit, lebih tahan dari cuaca. Dua, dia lebih cepat tumbuhnya, gitu ya. Asal manajemen kandang bagus, dia itu cepat tumbuhnya. Kemudian kandangnya kalau bisa diintensifkan, jadi bukan tradisional lagi. Karena kalau diubah kita murah pakannya, tapi pakannya tidak jadi daging. Sedangkan kita kan mau pembesaran, ingin cepat gede. Konsultan ya, jadi kami punya konsultan, jadi dia yang bikin, karena dia menangani semua ayam-ayam orang. Dia punya puluhan ribu, dia bikin ayamnya dengan harga yang cukup terjangkau. Ya alhamdulillah saya tidak tergantung lagi dari pokok. Ayam KUB bisa Sentul, bisa Karoksi, bisa Narayana, bisa Janaka. Yang sudah bertelur itu 5 bulan, yang jantannya 8 bulan. Gitu. Atau misalnya dimasukin nih, pas dimasukin udah retak, nggak bakal jadi. Soalnya kan pastinya nggak bakal ngejaga. Walaupun dia utuh ya segini, pasti bakteri, kuman itu bisa masuk ke dalam. Makanya kalau misalnya sebelum masukin juga harus dicuci dulu. Cuci dulu. Cucinya pakai air sabun atau pakai air biasa? Air biasa nggak apa-apa, atau mau pakai apa sih? Apa namanya itu yang baikin apa ya? Pokoknya sabun lah. Kayak model baikin pemutih gitu. Iya, itu nggak apa-apa. Terus misalnya jadi 80 jadi 70, nah itu mending taruhnya di 50 kali 5. Kalau yang suhu kan otomatis nih. Iya. Di atas 37 nih misalnya kita jadi 38, begitu 38 dia langsung mati kan. Iya. Kalau yang turun balapan itu apakah begitu dikasih di angka 60, begitu pas balapannya di angka 60 dia mati mesinnya atau cukup Mesinnya mati. Oh iya, ini jadi tuh kemarin itu pas kita ini tuh kelembaban. Iya, kelembabannya itu Iya. di atas 60. Jadi isinya tuh kita settingnya di sini tuh asli harusnya kan 50. Itu tuh batas maksimalnya tuh sama mesin itu pas bawaan itu 60. Kalau 60 lembabnya kan terus saja sampai apa? Sampai 80. Jadi kita settingnya dari Berarti lebih settingnya itu di angka 50 ya? iya.
selesai bertelur akhir itu dia tidak bisa direproduksi. Nah kalau yang dari balit bangtan itu parent stock gitu. Ya kalau kita mau jadi parent stock ya harus ya kita harus siapinnya untuk indukan gitu loh. Parent stock tuh indukan. Jadi kita tuh stok indukan parent orang tua. Nah kalau yang final stock misalnya kita beli dari pabrik final stock. Dan itu banyak Pak pabrik yang hanya menjual DOC final stock. Jadi hanya untuk pembesaran aja. Jadi final stock itu tidak bisa dikawinkan. Kalaupun di indukan dikawinkan itu anaknya jadinya jelek. Karena saya kawinkan, jadi jantannya disatuin. Ini berarti LB ini generasi pertama ya? Ini saya dari orangnya. Iya, maksudnya belum Ya, dari saya situ belum produksi. Belum. Sudah nelor bukan yang ini, tapi yang itu cuma 5 biji. Jadi cuma 5 ekor, 1 jantan, 4 betina enggak menuhin untuk kita. Beberapa aja. Karena ini galur murni dari balit bangtan asli. Itu yang juga. itu Yang di kandang juga balit bangtan. Nanti dikasih 2, satu perempuan, satu laki-laki. Susah nunggunya. Nah kalau yang ini kan produk kita nih. Pelatihan dasar ternak ayam kampung hari ini tanggal 6 Juli. Ini batch pertama, berarti bapak-bapak di sini semuanya adalah angkatan pertama yang ikut pelatihan kita. Yang pemula yang belum pernah belajar ternak ayam kampung khususnya KUD, jadi buka korporat terus. Itu aja, terima kasih banyak tentunya Bapak Reza dan Mia, dan mudah-mudahan teman-teman dari sini juga semakin sukses dan semakin berjaya. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya sangat berterima kasih dengan adanya acara ini. Ya saya bersemangat lah insya Allah memulai untuk berternak ayam kampung, karena memang mau tidak mau suka suka ya di masa-masa sekarang ini kita harus punya cuan sendiri ya di luar dari yang harus kita store ke semuanya. Gitu. Jadi mau tidak mau sudah tidak suka ya saya juga mungkin akan memulai tidak akan dari sekarang mungkin saya pakai dulu, karena saya juga karyawan swasta yang waktunya juga ada repot juga bagi berangkat sampai bulan aja sih. Ya semoga semua ilmu yang tadi saya peroleh bisa saya terapkan dengan baik. Demikianlah pelatihan dasar ternak ayam kampung kami ini. Tadi udah
kegiatannya sudah mencangkup dari semua, dari awal dari DOC sampai jadi indukan, sampai nanti jadi dijual kembali jadi karkas atau enggak jadi dijual hidup. Seperti itu pelatihan pertama kami, batch pertama kami ya. Nah, kalian juga bisa ikut pelatihan kami di Kota Cirebon. Nah, kita ada terus pelatihannya setiap bulan. Nah, ini baru batch pertama. Batch keduanya bulan depan lagi, berarti bulan Agustus. Misalnya kalian ada yang mau ikut, boleh langsung ya kontak di bawah ini. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira Keluarga kita.